wabarakatuh. Ada riset yang sangat bagus, banyak buku yang berbicara tentang kumpulan pengalaman orang yang mati suri. Tetapi ini riset, ini hasil riset, sampai diwawancarai ya secara jelas. Bahkan, mohon maaf, dalam buku-buku tentang reinkarnasi itu juga banyak ya dialog dari seorang peneliti terhadap orang-orang yang mengalami mati suri. Jadi mati suri itu fakta, ada memang. Nah, kenapa kita ngasih judul pengalaman itu mati suri? Hati-hati, yang ngasih judul kita sendiri. Ya, yang ngasih judul kita sendiri. Jadi yang terjebak. Pokoknya ada yang orang di dalam kehidupan nyata ini bisa diperjalankan oleh sang pemilik semesta untuk menyaksikan berbagai hal secara spiritual. Apa itu namanya? Terserah namanya mau apa. Nah, supaya gampang diberi nama saja, namanya mati suri, kan supaya gampang. Apakah yang diceritakan oleh mati suri tadi itu, saya melihat surga, melihat neraka, itu juga hanya sebutan dia terhadap pengalaman itu. Yang ini disebut surga, disebut neraka karena dia memiliki pengetahuan tentang itu sebelumnya. Apakah itu layak disebut surga dan neraka? Itu juga masih subjektif, belum tentu itu namanya. Yang jelas dia melihat itu, namanya apa? Terserah. Jadi kita buka dulu ya, jangan sampai kita terjebak oleh pikiran-pikiran yang buruk. Ya, jadi pengalaman tentang yang semacam ini itu dialami banyak sahabat kita. Salah satunya Bunda Tahya waktu di Gunung Padang kemarin mengalami pengalaman yang semacam itu. Kalau diceritakan mungkin panjang, tapi ceritanya udah sampai ke saya. Bagaimana merasakan penyatuan dengan alam-alam yang luar biasa, dengan alam-alam yang tinggi dialami. Dan saya mendengar begitu banyak sahabat-sahabat kita yang mengalami pengalaman itu. Termasuk ada sahabat kita yang sudah pergi meninggalkan kita, namanya Bunda Iin. Bahkan beliau mengalami mati suri 7 kali. Dan setiap mengalami pengalaman itu selalu diceritakan kepada saya. Yang luar biasa, yang berkesan dari pengalaman beliau itu tentang beliau merasa sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman, nyaman. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara alunan seseorang baca ayat suci Al-Quran. Dan beliau tahu yang dibaca itu surah Yasin. Setelah itu kemudian beliau mendapati seseorang yang menangis terseduh-seduh. Dan ketika mendapati yang menangis itulah kemudian beliau memutuskan untuk kembali, lalu masuk lagi ke tubuh. Setelah 2,5 jam divonis mati. Dan apa yang ceritakan kepada saya, ternyata beliau mengenali orang yang membaca surah Yasin itu. Rupanya anak angkatnya yang sedang belajar Al-Quran kemudian membacakan itu dengan penuh keikhlasan, dan ternyata sampai ke sana suaranya merdu. Dan beliau mengatakan orang-orang baca Quran kalaupun merdu di dunia tapi tidak ada keikhlasan, itu nggak nyampe ke sana merdu. Tapi orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata tetapi keikhlasan, ternyata yang nyampe ke satu energinya lalu terasa menjadi merdu. Itu kesimpulan Bunda Iin yang disampaikan pada saya. Dan ternyata yang menangis terseduh-seduh itu adalah suaminya. Jadi karena mendengar tangisan suaminya, beliau pulang lagi, memutuskan untuk kembali. Padahal aku katanya sudah berada di tempat yang sangat enak, aku nggak mau balik lagi ke sini. Jadi lagi aku banyak sakit lagi katanya, karena beliau suka bergurau. Jadi merasakan sakit lagi dan beliau sakitnya lama sekali. Nah, jadi sebetulnya saya tidak menyebut itu mati suri, tetapi itu adalah sebuah pengalaman spiritual, hadiah dari semesta di mana seseorang diperjalankan. Nah, tentu saja cara dia diperjalankan bergantung kepada apa yang dia jalankan dalam kehidupan ini. Termasuk ini pernah terjadi pada istri saya. Jadi waktu itu istri saya divonis oleh dokter mengalami penyakit tertentu dan sakitnya sangat luar biasa. Lalu saat itu tidak mau untuk dioperasi. Ya sudah, kalau nggak mau operasi berarti Allah semoga ngasih jalan yang berbeda. Lalu panjang ceritanya, pokoknya singkat cerita, ada orang yang ngasih kabar kalau penyakit seperti itu bagusnya ketemulah seseorang. Jadi orang itu ada di sana, di Cikalong. Ya sudah, saya menjalani aja dengan istri saya. Jadi sebelum sampai di lokasi itu, ya saya lihat istri saya terus saja meringis kesakitan dengan yang dideritanya. Dan saya sambil nyupir, saya pegang, saya menyupir, saya pegang. Dan pada saat itu kemudian waktu sholat asar tiba. Lalu saya berhenti, saya pamitan. Waktu pamitan itu istri saya nggak merespon apa-apa. Saya pikir dia sedang tidur. Udah saya sholat. Setelah selesai sholat, saya ke mobil, kemudian istri saya menangis. Rupanya istri saya diperjalankan pada saat itu. Itu juga boleh disebut mati suri, tetapi apalah sih namanya. Tapi itu sebuah perjalanan. Dan waktu itu diperjalankan menyusuri lorong cahaya. Dan pada saat menyusuri lorong cahaya itu, di sana itu ada satu gerbang. Dan di sana itu ada tempat yang sangat indah menurut istri saya, dan ingin masuk ke situ. Tapi saat ingin masuk ke situ, dia bertemu dengan dirinya sendiri.
Jadi penjaganya itu dirinya sendiri. Karena mau desak masuk, kemudian ditendang. Saat ditendang ya kemudian, makanya istri saya masih ada sekarang. Apakah itu disebut mati suri? Yes, itu sebuah pengalaman. Tapi namanya apa? Saya tidak tahu. Jadi pengalaman itu ya, dan biasanya pengalaman tentang mati suri itu biasanya menyaksikan alam-alam tinggi, alam-alam luhur. Nah sekarang pertanyaan Ayah Wardi tadi ya, orang ini menceritakan melihat ini, melihat itu. Ya, sebetulnya Nabi Muhammad juga menceritakan dalam pengalaman Isra Mi'rajnya itu kan menyaksikan berbagai hal, ya kan? Nah itu perjalanan spiritual kalau menurut saya, itu hadiah dari semesta tentang berbagai hal yang ditunjukkan. Nah untuk apa? Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk nanyang ke Pageto, menyaksikan peristiwa-peristiwa di dunia, di alam-alam yang semacam itu, kan sebetulnya pesan spiritualnya sederhana, supaya saat kembali ke kehidupan, kalau masih diberikan kehidupan, kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Kerinduan pada alam cahaya bisa jadi. Kemudian kewaspadaan dalam hidup, karena rupanya ya di alam-alam itu juga ditunjukkan tentang berbagai macam kesusahan hidup akibat dari karma yang dibangun oleh dirinya sendiri. Itu bisa jadi. Tapi prinsipnya siapapun yang diperjalankan dalam perjalanan itu hanya sedang diajarkan bagaimana untuk bisa hidup lebih baik. Itu cinta kasih Allah. Saya kira itu poinnya. Jadi banyak sekali orang yang mengalami pengalaman ini, dan itu adalah hadiah dari semesta untuk orang-orang yang khusus biasanya. Gitu. Terima kasih ya.